Al-mabhas as-tsani, pembahasan yang kedua dari tamhid, ta'riful halaqat al-Qur'aniyah, definisi dari halaqat Qur'aniyah. Nah, itu antum lihat di footnote, itu penting. Yakhtalifu hadzal musamma fi ba'dil buldan an ukhra. Penamaan halaqat Qur'aniyah itu berbeda di satu negara dengan negara yang lain. Fayutlaqu 'alal halaqah al-Qur'aniyah lafdhu maktab, di beberapa tempat disebutnya sebagai maktab. Fi biladi Turkiya wal Bulqon, di negara-negara Turkiya dan Bulqon itu disebut maktab. Wa khulwah fi Afriqiya, di daerah Afrika disebut dengan khulwah. Wa mahdharah fi Mauritania, kalau di Mauritania disebut dengan mahdharah. Kalau di sini disebut sebagai halaqah. Ini halaqah. Atau apa? Lembaga tahfidz atau pondok tahfidz dan lain sebagainya yang semacam dengan itu. Penamaannya beda-beda. Nah, yang dipakai oleh beliau adalah halaqat Qur'aniyah, itu maksudnya adalah yaitu tadi penamaan maktab, khulwah, mahdharah. Al-halaqat lughatan, secara bahasa halaqat itu apa? Jam'u halqah, bentuk plural atau jamak dari halqah. Wa halaqah, bisa dibaca halqah, bisa dibaca halaqah dengan mensukunkan lam dan memfathahkan lam. Wal awwal aqwa, tapi yang lebih kuat adalah yang pertama, halqah. Watsani jaizun ala dhu'fihi qalahul asmu'i. Yang kedua juga boleh sebenarnya, tapi memang lemah, sebagaimana dikatakan oleh al-asmu'i atau al-asma'i. Referensinya bisa dibuka dari Qamus al-Muhit sama Mu'jam al-Wasit. Wa minhu halqatul bab summiyat bidzalika listidaratiha. Di antaranya halqah itu digunakan untuk menyebut lubang pintu. Lubang pintu disebut halqatul bab. Kenapa? Listidaratiha. Istidarah itu bunder seser. Karena lingkaran yang apa? Seser itu bahasa Indonesianya apa? Sempurna. Wa tahallaqal qaum. Tahallaqa, kalau disebut tahallaqa maka maksudnya adalah jalasu halqatan, halqatan duduk melingkar-melingkar. Wa tahallaqal qamar, kalau disebut bulan itu tahallaq, sorot haulahu dawaratan, sekelilingnya membentuk lingkaran. Tahallaqal qamar. Wa yuqalu aidan, disebut juga jamak dari halqah atau halaqah khilaqun. Seperti yang disebut dalam hadis yang tadi sudah kita baca, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, qala hilaqud dzikr. Wa mimma sabaqa yatadhihu wajhu tasmiyatil lughawiyah bil halqat idhuwal musyabahah bainaha wa baina halqatil bab fil istidarah wal madhar. Jadi secara bahasa kenapa disebut dengan halqah? Karena dia bentuknya menyerupai seperti tadi lubang pintu, seperti sekeliling bulan tadi. Kalau disebut halaqah biasanya kan duduknya melingkar, nah, kan gitu. Kenapa disebut halaqah? Karena anggota halaqah atau pelaksanaan halaqah itu duduknya melingkar. Ini secara bahasa. Al-Qur'aniyah, kemudian Al-Qur'aniyah nisbatun ilal Qur'anil Karim. Seperti yang dulu kita pelajari di Al-Miftah, ada namanya ya nisbah. Jadi al-halqah al-Qur'aniyah, jadi halaqat yang bersifat Quran atau dinisbatkan kepada Al-Qur'an. Fa yuqalu Qur'ani wa Qur'aniyah wa summiya bil Qur'an. Kenapa dinamakan dengan Al-Qur'an? Li'annahu yajma'us suwar wa yadummuha. Karena Al-Qur'an itu mengumpulkan surat-surat dan menghimpunnya menjadi satu. Wa minhu qara'a syai' ay jama'ahu wa dhammahu. Secara bahasa seperti itu. Jadi memang kalau tulisan ilmiah itu biasanya dikupas secara etimologi dan terminologi. Kalau bahasa anunya ya. Ini definisi itu mesti ada dua.
etimologi sama terminologi. Etimologi itu lugotan, kalau terminologi istilahan. Secara bahasa dia apa maknanya, kemudian nanti baru didefinisikan secara istilah. Penting, kenapa? Karena yang dipakai itu yang secara istilahnya, bukan secara bahasanya. Nanti kalau difahami secara bahasa biasanya akan terjadi kekeliruan. Seperti misalkan sholat. Sholat itu secara bahasa apa? Doa. Kalau orang menggunakan definisi sholat secara bahasa, repot nanti, susah. Yang penting waktu duhur saya sudah doa, saya sudah sholat. Secara bahasa betul, tapi secara fikih kan salah. Karena sholat itu secara fikih pengertiannya bukan doa, tapi apa? Aqwal wa af'al wa hayat muftatahatun bit takbir muhtatamatun bis salam, kan gitu. Ini ada ucapan-ucapan, gerakan-gerakan, hayat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Gitu. Nah, kalau kita tidak tahu secara bahasanya, nanti kita kata siapa? Bener kok saya baca itu sholat artinya doa. Lah saya sudah doa berarti saya sudah sholat. Nah, kalau kita nggak tahu loh, kok bisa sholat itu artinya doa? Kamu nih sesat kamu nih. Nah, kita nyesatkan orang lain karena kita tidak tahu ilmu. Makanya kan memang man katsura ilmuhu katsura udruhu. Orang yang banyak ilmunya itu biasanya banyak udurnya kepada orang lain. Biasanya kalau ada orang suka nuduh, suka menghakimi, suka menjudge, itu tanda ilmunya masih dangkal, ilmunya masih cetek. Cetek itu bahasa Indonesianya, kalau bahasa Jawanya cetek. Bahasa Sumateranya apa? Nggak tahu. Kalau sumur yang tidak dalam itu apa namanya? Sumur yang apa? Cendek. Oh, cendek ya. Kalau cendek biasanya kita pakai sesuatu yang di atas di Jawa. Kalau cetek itu dekat tapi yang di bawah. Wastilahan, secara terminologi atau secara istilah, halaqat Qur'aniyah adalah, ini beliau mengambil dari hadis Rasulullah SAW yang tadi sudah kita baca. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Berdasarkan hadis ini maka beliau mendefinisikan halaqat Qur'aniyah. Antum lingkari atau antum garis bawah, harus hafal. Ijtima'un fi baitin. Ketemu? Istima'un fi baitin min buyutillah au fi ayyi makanin tahirin mardiyin li tadarusil Qur'anil Karim muddatan minaz zaman. Ijtima'un fi baitin min buyutillah au fi ayyi makanin tahirin mardiyin li tadarusil Qur'anil Karim muddatan minaz zaman. Seorang sekali lagi, ijtima'un fi baitin min buyutillah au fi ayyi makanin tahirin mardiyin li tadarusil Qur'anil Karim muddatan minaz zaman. Perkumpulan di salah satu rumah Allah atau di tempat manapun, fi ayyi makanin, tempat manapun yang suci dan diridhoi, untuk tadarusul Quran muddatan minaz zaman. Jadi tadarus itu sebenarnya kalau diterjemahkan hanya sekedar membaca itu kurang pas. Tadarus itu ya tidak sekedar baca, tapi ya dibaca, dipelajari, dikaji, itu tadarus. Cuma memang pergeseran penyerapan kata kan kalau di daerah kita ya, tadarus itu ya baca Quran malam hari ketika bulan Ramadan, itu tadarus. Tadi malam sampai jam 9:30 kayaknya ya. Masya Allah. Balik juz 1 kayaknya tadi malam tapi.
Saya dari ruang dengar loh. Tadi kayaknya ada juz 2, ini kok balik juz 1 lagi. Apa juz 1-nya memang kemarin belum selesai? Sudah. Sudah? Salah, masih tahu. Oh. Enggak apa-apa. Insyaallah banyak yang enggak sadar. Litadarusil Qur'anil Karim muddatan minaz zaman. Muddatan minaz zaman, pada satu durasi tertentu. Muddatan minaz zaman itu durasi tertentu. Fadol, 2 menit dihafalkan. Yakfi, ditutup bukunya. Ditutup bukunya. Ditutup bukunya, ditutup bukunya. Suwendi, apa itu halaqat Qur'aniyah? Ya, itu secara bahasa, secara istilah. Saya tidak nyalahkan, betul itu. Secara bahasa emang perkumpulan seperti lingkaran, itu betul, halaqat. Secara istilah, tidak apa-apa, ada papan tulis tidak apa-apa. Saya udah kasih kisi-kisinya itu, ada 4 itu. Harusnya sudah bisa dan cukup untuk menjelaskan. Apa itu halaqat Qur'aniyah? Kurang. Ada 4, berantem sebutkan 3. Di mana? Hah? Tempat suci. Uli, apa itu halaqat Qur'aniyah? Di baitin min buyutillah. Au fi ayyi makanin tahirin mardiyin. Ya. Bisa dari Al-Qur'an. Muddatan min zaman. Muddatan min zaman. Ya. Apa itu maksudnya? Itu perkumpulan di dalam suatu rumah dari rumah Allah atau tempat dimanapun yang suci dan diridhoi. Yang itu mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dalam durasi tertentu. Dimas, halaqat Qur'aniyah adalah
في بيت من بيوت الله أو في أي مكان ظاهر مبين لتدارس القرآن الكريم مدة من الزمان. Apa itu maksudnya? Perkumpulan dalam rumah, dari rumah Allah, atau dari seluruh tempat yang suci, dan bertujuan untuk mempelajari Quran Karim dengan durasi tertentu. Cukup 3 aja perwakilan. Wa nasyrahu ta'rif fanaqul, kami jelaskan, kami uraikan definisi yang sudah kami sebutkan. Fanaqul, kami katakan awalan yang pertama ijtima'un. Jadi 4 ini adalah unsur dari halaqat Qur'aniyah. Selama 4 unsur ini terpenuhi maka bisa disebut sebagai halaqat Qur'aniyah. Istima'un ay, maksud dari perkumpulan itu apa? Liqa'un, pertemuan ala ma'idatil Qur'anil Karim, dengan tema atau jamuan Al-Qur'anul Karim, baina itsnaini fa aktsar, di antara 2 orang atau lebih. Artinya meskipun sifatnya privat itu bisa disebut halaqat Qur'aniyah. Bisa antum buat program sebagaimana nanti yang akan kita pelajari. Gitu. Diminta tolong untuk merifati anaknya Pak Bupati misalkan. Ini anak saya masih lemah di tajwidnya, kalau baca kok masih plegak-pleguk, tolong dibantu. Nanti bisa dibuat program. Berapa jangka waktunya, targetnya apa, step by stepnya gimana, itu bisa dibuat. Baina itsnaini fa aktsar, yang penting jangan privati cewek ya. Nggak boleh. Kecuali yang sudah mahram. Enggak apa-apa. Ya kalau mahramnya sendiri enggak apa-apa, keponakan, bude, bule, enggak apa-apa mahram. Anaknya anaknya Pak RT, anaknya Pak RW yang kita enggak ada hubungan keluarga, privat cuma berdua, ditinggal enggak ada temennya. Hati-hati. Awalnya membahas ikhfa, idhar, idgham, lama-lama nanya kuliah di mana. Wa huwa ma yatahaqqaqu bihi ma'nal istima', dan inilah yang ya pokoknya bisa disebut sebagai istima' lah, berkumpul. Artinya apa? Menurut beliau yang namanya orang hafal Quran itu ya tidak bisa kalau sendiri. Paham ya? Orang hafal Quran itu ya tetap butuh guru. Harus tidak bisa sendiri. Gitu. Kalaupun misalkan dulu ketika nyantri sudah hafal 30, ya tetap untuk memenuhi syarat halaqat Qur'aniyah ya harus dia setorkan lagi kepada gurunya. Dan gitu. Tsanian, yang kedua unsurnya, fi baitin min buyutillahi ta'ala huwa al-masjid, di masjid, ini lebih afdol. Fi ayyi makanin tahirin mardin, atau di tempat manapun yang suci dan diridhoi, kal mangzil, seperti di rumah, awil madrasah, atau di sekolah, au khalwatit tahfidz, atau di tempat yang memang dikhususkan untuk menghafal, lembaga tahfidz. Jadi tidak ada masalah kalau halaqah itu nanti dilaksanakan di kelas, dilaksanakan di rumah, itu tidak masalah. Rumah Quran itu kan nggak apa-apa. Salisan, yang ketiga, li tadarusil Qur'anil Karim, untuk mempelajari Al-Qur'an bisyatta anwa'it tadris, bisyatta anwa'it tadarus, dengan beraneka ragam macam bentuk tadarus, mempelajari dan mengkaji. Min talqin, berupa talqin, wa hifdin, menghafal, wa tasmi', menyetorkan hafalan baru, wa ta'ahudin, ta'ahud itu memelihara, murojaah itu ta'ahud, wa tajwid, mempelajari tajwid, wa tafsir dan tafsir. Yang keempat, unsur dalam halaqat Qur'aniyah muddatan minaz zaman, durasi masa tertentu, maklumatan au ghairu maklumah, baik durasi itu diketahui atau tidak diketahui.
Wal aula an takuna ma'lumatan, tapi yang lebih utama adalah hendaknya diketahui. Lima fi dzalika min dhabtil waqti. Kenapa? Karena kalau diketahui nanti bisa dhabtul waqt, teratur, terikat waktunya. Wa husnil istifadah minhu, dan bisa mengambil faidah yang lebih baik. Fatakunu masalan bainal maghrib wal isya, waktunya kapan? Antara maghrib sampai isya, au ba'dal fajr, atau setelah subuh, au fi muddatin muhaddadatin muttafaqin 'alaiha, atau dalam durasi tertentu yang terbatas yang sudah disepakati. Muddah durasi, muhaddadah terbatas, muttafaq disepakati, 'alaiha atas muddah tersebut. Misalkan ba'da zuhur atau ba'da asar, kan itu. Jadi lebih ke, kalau yang beliau maksud di sini lebih ke jadwalnya, kapan, ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib, dan seterusnya. Intinya setiap hari itu diketahui berapa durasinya, ada durasinya, kan gitu. Kalau ghairu ma'lumah gimana? Boleh enggak apa-apa, enggak masalah. Ghairu ma'lumah misalkan jadwalnya maklum pada subuh sama duha sama pada asar. Berapa lama? 2 tahun kalau di sini di Nasrul Quran. Kalau ghairu maklum gimana? Ya pokoknya kalau belum khatam belum lulus. Kalau belum satu majelis belum lulus. Nah, itu namanya ghairu maklumah. Standar lulusnya bukan tahun, bukan waktu, bukan durasi, tapi standar lulusnya ketika sudah lancar, ketika sudah ujian satu majelis. Nah, ini berbagai lembaga pendidikan di daerah kita, di negeri kita, ada yang 2 tahun, 3 tahun, kan? Ada yang pokoknya kalau sudah tercapai targetnya berarti lulus. Baik targetnya mungkin misalkan kalau rumah Quran untuk tingkat SD targetnya juz 30 sama 29, ya udah berarti 2 juz. Ada yang modelnya pondok pesantren 30 juz, ya pokoknya simaan bacaan dulu dari juz 1 sampai juz 30, sudah ditasrih semua bacaannya, baru kemudian setoran dari juz 1 sampai juz 30, selesai setoran baru kemudian ujian 30 juz satu majelis dengan standar-standar yang sudah disepakati. Kalau sudah lulus satu majelis baru kemudian diwisuda, diluluskan, kan seperti itu. Ada salah satu pondok tahfidz itu yang dia model penilaian atau penentuan lulusnya itu gini. Setelah dia selesai setoran, kan tahap setoran selesai, kemudian dia boleh pulang 1 tahun. Setelah 1 tahun dia harus balik ke pondok untuk mengujikan 30 juz satu majelis. Kalau bisa berarti lulus, kalau nggak bisa berarti nggak lulus. Itu ada. Ini tantangannya itu tadi, setahun itu tadi yang sudah disetorkan, dia pulang setahun itu dia jaga, dia pelihara, dia murojaah apa enggak. Setelah 1 tahun dia balik lagi ujian 30 juz satu majelis. Kira-kira gimana? Bisa enggak? Itu boleh bawa HP, nggak ada jam keluar masuk pondok, pokoknya ya kono, nggak ada standar waktunya. Kalau mau cepet ya fokus, kalau mau nyantai leha-leha ya jajan keluar store ya sehalaman setengah halaman gitu kan, ya sudah. Kalau mau ngambil ijazah balik pondok ujian, kalau belum lancar ya nggak balik pondok, ngambil ijazah. Jadi gitu. Wafilah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ini 4 unsur halaqat Qur'aniyah. Antum harus ingat, antum harus hafal. Nanti kalau diminta untuk mendefinisikan halaqat Qur'aniyah jangan sampai gagap.